When
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ustaz Sambas Syafi'i MCMPSY selaku pembina DKM dan penceramah pada hari ini. Yang terhormat kepada para ketua majelis taklim maupun tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim Muslimah Al-Anzi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Anzi. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, sehingga telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, sholawat. Alhamdulillah telah dibawakan oleh tim Hadroh Muslimah Al-Anzi. Yang kedua, pembukaan. Ketiga, pembacaan tawasul dan tilawah surat Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Ibu Desma dan Ibu Rahma. Yang keempat, pembacaan maulid Nabi Nabi. Yang kelima, kajian kitab Nasolul Ibad dan doa oleh Ustaz Haji Sambas Syafi'i MCMPSY. Keenam, penutup terakhir rahmat Allah. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara sore hari ini agar aktivitas kita pada sore hari ini bernilai ibadah yang diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah memberikan petunjuknya, agar senantiasa dimudahkan urusan kita, diberkahi aktivitas kita, dan bagi jamaah yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi para donatur yang sudah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk mensukseskan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah wa kulliyatin shalihah bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya yaitu pembacaan tawasul dan tilawah surat Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Ibu Desma dan Ibu Rahma. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jazakumullah khair untuk Ibu Desma dan Ibu Rahma yang telah memimpin pembacaan tawasul dan tilawah surat Al-Mulk. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Acara selanjutnya itu pembacaan Maulid Hadiyatul Ani yang akan dipimpin oleh Tim Hadrol Al-Aziz. Kepada Tim Hadrol kami persilakan. الفاتحة إلى رب رسول بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعباد غير الصالحين ثم إلى روح جميع سائر آل العالمين بشارة تقدير قدر الجهاد والريحة والبحرها ثم إلى روح والدينا ومن اقتصد إلينا ومشاركنا وأمواتنا الصواب
يا رب صل على محمد حبيبك الشافع والشفاع
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نوره بالبدر بين
ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian pembacaan maulid Auliyaul Nabi dari Imam Al-Manzi berlebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Imam Al-Manzi yang sudah memimpin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna wa ala alihi wa sahbihi wa khairu salihin bihi wa wala wa muhtadi bi hadihi wa sallam bihi wa la ilaha illallah fi sabilihi wa ila yaumil qiyamah. Ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lah la ilaha illallah. Saya ada fitrah Islam kalimah ikhlas ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka bika fi ni'matika wa 'afiyatika wa shifaa wa qina 'adzaban wa 'afiyatika wa shifaa fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syarika lah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Pasar Bogor beli apa? Rasanya enak di Karawang. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Majelis Taklim yang istimewa. Jadi didoakan ya, maksudnya kacau kelapa
teksturnya, keras teksturnya. KGP nanti kita buat sehat walafiat kita semuanya, semoga Allah berkati kita semua. Dan ini aja dah, ambil dulu. Kita kembali lagi ke Ibu, ta'aluk kita, mudah-mudahan kita, kajian kita, dari kita Nasrani Ibadah. Saya perlu juga mungkin mengingatkan mereview Nasrani Ibadah Syarif Muhammad Lama bin Umar Al-Jawi. Jadi kitab ini disusun oleh ulama Indonesia yang ada di tanah suci. Waktu itu tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Nama beliau adalah Muhammad Nawawi di Umar Al-Jawi. Kemudian begitu saja kita punya ulama Indonesia dari Makkah, termasuk ulama di Makkah saat itu. Nah, kita Nasrul Ibadah ini penjelasan atau syarah dari kitab Al-Munabihat dan Syi'an di Wakil Ma'ad. Kitab ini disusun oleh Syekh Abuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, disingkat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kita melanjutkan pembahasan hari ini tentang bab tunai. Wabihi talatuna mawqidah. Di dalam bab tunai ini ada 30 nasihat berbuah jangan. Arba'atul akhbar wal baqi athar. Ada 4 hadis, sisanya athar. Apa itu akhbar? Apa itu athar? Wa na'ni bil akhbar. Aku maksud dengan akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Nabi, sebut dengan akhbar. Jadi ada hadis 30 dalam bab ini. Wa bil athar aqwal sahabat wa tabi'in. Nah, yang dimaksud dengan athar adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Jadi berbeda, kalau hadis itu berarti hadis nabawi, ada disebut dengan khabar atau akhbar. Kalau sunnah itu bisa qaul, bisa fi'al, bisa takrir, bisa perkataan sabda Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, juga kadang-kadang berupa takrir, ketetapan. Supaya kita makan top, belum itu disebut semacam jawab, tapi jawab yang ada di padang pasir. Nah, asal ini bukan perkataan Nabi, bukan hadis, tapi perkataan para sahabat dan tabi'in. Disebut dengan athar. Ya. Faminhu ay al-maqal al-ula fi al-munajat tsaniyah. Al-maqal al-ula dari munabihat atau nasihat yang tanya yang diikuti dalam kitab ini adalah ma'ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau pernah bersabda, khoslatani, dua perkara, dua hal, la syai'a afdal minhuma, tidak ada sesuatu apapun yang lebih baik dari keduanya. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wal naf'u lil muslimin, dan manfaat untuk orang-orang Islam. Oke sekalian, ini kita bahas hadis lagi ini saja dalam bab tunani. Pertama yaitu Rasulullah SAW menyebutkan ada dua yang tidak ada hal yang lebih baik dari keduanya. Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Kata satu dulu ya, al-iman billah. Ibu, al-iman itu apa? Apa yang maksudnya iman? Halo?
Yang kedua, setelah yakin membenarkan dengan hati, al-qaulu bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang begitu saya sudah yakin, sudah membenarkan dalam hati, sudah saya ngomongin, sudah cukup. Saya kasih contoh Ibu, kalau ada orang mau masuk Islam, syarat pertamanya apa Bu? Mengucapkan 2 kali mengucapkan. Berarti pakai harus keluar dari mulutnya, lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Tuhan, Nabi Muhammad, ya dalam melakukannya langsung dia dulu sudah. Baikkan, itu wajib keluar, walaupun dia sudah yakin, tapi harus diucapkan secara besar. Yang kedua, ini sebenarnya hal yang katanya, kan wajib dijamin akad nikah itu. Saya nikahkan bulan bin bulan, kalau bapaknya laki-laki, anaknya Titan, berarti bintitan. Sebutin bulan bin dan dengan mas kawin, ya ini sebutin. Diomongin nanti ada formulnya. Saya terima nikahnya bulan bin Titan Ibu dengan mas kawin berapa kilo emas, Masya Allah. Ya, itu wajib Ibu. Nah, sama dalam Islam juga ada hal-hal yang harus diucapkan secara lisan. Saat kita mengungkapkan cinta seorang istri pada suami belum kawin, apa kawin suami belum kawin sesekali. Hari jalan kawin sebelum kawin, mesti kawin sesekali. Apalagi menggunakan hubungan kehamilan seksual. Itu dah ya. Begitu. Apa buat ini ke suami? Istri. Seorang ibu ber-I love you. Itu kadang-kadang perlu. Tapi kalau dalam kaitan dengan hal yang sakral, dulu kami. Tadi contohnya ada kemudian juga kelima. Yang ketiga, al-amal gerakan. Ini yang membedakan orang yang tidak konsisten dengan keyakinan dan lisannya, karena ditunjukkan dalam bentuk amal. Al-iman taman di persenangan, tetapi masaddaqul qalb wa aqrarul lisan wa amal gerakan orang tidak perlu diungkapkan dalam sebuah perkataan. Diterima. Ya. Nah, dalam hadis ini, Ibu, al-iman billah, iman kepada Allah. Ibu, iman ini, insyaallah. Ini orang bodoh semua kan ya? Apa tulisan tagline di perbuatan Allah itu? Kan boleh bawa kita tahu mana. Ayo, yang kedua teks apa kan? Tegar beriman. Tuh orang bodoh itu syiarnya, tagline-nya tegar beriman, tetap kokoh dalam iman. Kenapa? Karena iman ini penting. Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى siapa beramal saleh dan baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min dan dia seorang mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hidup yang baik wa najziyannahum dan kami akan memberikan mereka balasan ajrahum balasan pahala mereka tidak selima kanu ya'malun dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. An-Nahl 97. Ibu ini man 'amila shalihan siapa beramal saleh baik laki-laki minta kata putra perempuan kayak ibu kayak saya kita kami punya namanya satu LGBT singkatan sekarang di Indonesia itu Bito ini LGBT yang laki-laki perempuan dia ada singkatan yang kalangan sekarang tapi kita dengan LGBT namanya enggak Bito ya lupa saya ada dua kata dalam itu Masya Allah itu ngeri jawaban itu masih banyak nih perawat masih tidak mau laki-laki perempuan jaga ibadah laki-laki maupun perempuan tidak ada perempuan laki-laki tidak ada yang benderanya orang-orang itu bendera logo mereka itu pusat yang diri menutup kita laki saya memang mereka hanya itu gimana yang akan diri ibu yang tidak itu yang penting boti boti ada ya oke tiga boti serang ibu sakit dulu di Indonesia boti itu maksudnya LGBT yang laki-laki perempuan pasangannya asal lagi gede udah mereka nikahin udah lama sih sebenarnya dinikahin ibu ya. Nah di sini orang yang beramal soleh dengan laki-laki perempuan wa huwa mu'min dan dia beriman kepada Allah falanuhyiyannahu maka saya akan berikan baginya kehidupan hayatan thayyibah. Ada beberapa orang muslim hayatan thayyibah hidup yang baik itu adalah hidup yang sakinah, tenang, nyaman, tentram, kekompakan, adem, air, tidak merasa kurang dulu, merasa rezeki yang dia dapat dari Allah banyak sekali rezeki harta, rezeki sehat, rezeki iman, rezeki Islam, rezeki keluarga, rezeki anak, suami kalau punya, orang tua kalau masih ada, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini, bisa hadir dan bisa itu rezeki sehat walafiat dan dia merasa cukup dengan itu semuanya, tidak hanya dibagi dari rezeki uang. Kenapa banyak orang yang juga lokasi uang tapi dia merasa cukup. Ibu yang anak ini kita ini menjadi orang yang pas-pasan saja ya.
kuliah, pas mau nyekolahin anak ada, pas mau bikin rumah ada, pas mau beli motor ada, pas beli mobil ada, pas mau nyuratin anak ada, pas mau nyerahin anak ada. Dan nggak utang adanya nih, ada utang. Pas mau berangkat haji, mau umroh, ada saya. Temu diri ya. Terus kalian ini di antara bentuk ayat al-thayyibah, hidup yang baik. Dan itu didapat dengan iman dan amal saleh. Amal saleh dengan kehormatan wahyu. Jadi orang iman itu kan santai hidupnya, kagak itu amat, amalnya dengan ibadah. Hidupnya penuh dengan ketenangan. Ketenangan jiwa itu yang ada di hidup sekalian. Ketenangan hati itu yang tidak bisa diukur dengan uang. Ibu tahu orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia namanya siapa bu? Saya kini sekalian, Mas. Itu nilai uangnya itu, duitnya itu karena triliun, kuadrun, bukan kuadrun. Uang itu bukan banyak. Dia beranggapan begini sekalian, ternyata uang ini tidak membuat aku nyaman dan yang penting itu ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa itu didapat dengan iman dan dibuktikan dengan amal soleh. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa najziyannahum ajrahum." Akan balas mereka perbuatan baik mereka dengan balasan bima sema kami. Yang terbaik adalah mereka. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ridha Allah, surga Allah, kebenaran. Jadi sekalian itu pentingnya iman. Ustaz, gimana kalau ada orang berdoa suka membantu, suka berderma, suka memberi, tapi dia umat non-muslim? Sering gitu ya. Ada orang ini dia membantu, ngasih ini, ngasih itu, apa yang ngasih? Kayak begini itu selalu ngasih kemauan. Mau dia mau berikan, mau berikan, mau dia selalu ada begitu. Nah, ini gimana hukumnya Ustaz? Jadi ibu sekalian berdasarkan ayat tadi yang saya sebutkan, saya bacakan anak dulu. Syarat amal saleh itu adalah iman, iman kepada Allah, berusia pada mereka. Kalau iman amal saleh, ya nggak apa-apa, bagus, tapi tidak masuk dalam catatan amal soleh dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kasih balasan buat dia yang terbaik seperti bagi orang yang beriman. Sekalian, kenapa tidak usah dikritisi, tidak usah percuma, nggak bakal surga, jangan gitu. Yang lain aja, kasih ada saudara mawar, semoga semakin lancar, semakin baik, semakin mempererat hubungan kita. Itu aja bahasanya itu ya. Jangan disebutkan jazakumullah khairan katsiran. Yang muslim nggak boleh apa itu. Semoga berangkat Allah surga Allah yang cantik lipat. Muslim dan dosa umum aja bahasa Islam. Beda kalau yang masih tahu infak sedekahnya orang muslim ini jazakumullah khairan barakallahu fiikum jazakumullah khairan jazakumullah khairan orang yang muslim. Dia pernah begini sekalian.
Yang kedua, dalam hadis disebutkan setelah al-imanu billah wal naf'u lil muslimin dan memberikan manfaat banyak kepada orang Islam. Itu yang membuat kita bisa langgeng walaupun Allah sudah panggil ibu sekalian. Udah ada dia dan meninggal, tapi dia masih terasa ada. Gimana caranya? Banyak kasih manfaat orang lain. Dan yang paling bagus manfaatnya itu seperti dikatakan oleh Rasul. Mereka memberikan manfaat yang abadi, yaitu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan manusia agar agama Allah, mengajak mereka kepada hidayah. Itu yang paling bagus, paling istimewa. Itu kalau misalnya itu taklim, perlu kayak gini ya. Jadi mengagama, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kebaikan, kepada akhirat. Dari sedikit ayat mungkin hadis yang kita sampaikan membekas kepada jamaahnya, bahkan diamalin niat dari ibu walaupun meninggal tetap dia dapat transferan kebaikan pahala dia amal. Makanya manfaat yang paling besar adalah taklim di dari agama, taklimul Quran dari Al-Quran khairukum dalam saya ini ada juga program di Papua ada prestasi PPI kalau seperti ini ada manfaat yang bisa juga bermanfaat seperti kalau kita meninggal seperti misalkan bangun masjid dan sebagainya. Contohnya misalnya bangun masjid, nah sebenarnya ikut partisipasi dalam pembangunannya. Misalkan lagi dari panti asuhan, kasih biaya itu kepada ibu saya ini menghargai santunan ini. Lalu ibu kasih tahu ibu saya, soal di sana warga begitu ada yang tidak. Wasyaallah saya terus. Aku harus bersama dengan kafir yakin seperti ini. Syarat yang kita mesti. Syarat syarat yang kita. Kalau ini kan ada, kemudian sedikit berendah. Artinya orang yang masuk anak yatim dan terus itu dekat orang di surga bersama. Tapi yang kafir yatim yang dia membiayai hidup anak yatim, kasih makan, kasih biaya sekolah, kasih biaya keperluan sehari-hari, kasih uang jajan, kasih pakaian, kasih minuman, kasih bekal dia pelatihan, kasih uang saku, kebutuhan sehari-hari sampai dia beranjak dewasa bisa mandiri, dia cover diri semua. Disebutkan kafirul yatim, pengasuh anak yatim orang tua. Orang kayak ini dekat sama Rasulullah kalau disuruh. Kalau kita gimana? Kita belum sanggup, kita belum bisa minimal apa yang kita bisa kasih, kita kasih. Ini bergeraknya apa? Walaupun nggak kasih tolong, sebenarnya kamarnya silakan. Tapi ibu itu belum masuk ke jadi saya kemarin waktu sampai kemarin ada juga mungkin ibu baru di sini saya sangat keren dengan karya mereka dan anak-anaknya insyaallah. Saya bayangkan mereka itu hadir di sini kebayang bagaimana susahnya mereka karena tidak semuanya orang bisa menghidupi dunia orang hidup sehari-hari. Nah, kamu yang tinggal dia bisa semuanya
punya anak FTUs ya? Enggak. Setahun transfer berapa kali gaji satu sekali. Yang ini kan daripada enggak. Jadi sekalian kemarin kita sampaikan alhamdulillah full semua di mana-mana. Tidak ada PSO kita ambil personal satu rupiah tidak ada. Bisa di bawah full kan semuanya. Untuk sekitar 12 juta sekian pernah data 200.000 sama pakai 100 orang mereka, tapi juga ada hidupnya itu kewajiban kami untuk mereka. Jadi sekalian memberikan manfaat pada sesama. Maka siapapun ketika dia diberikan manfaat kepada masyarakat, kalau sudah panggil usia yang selesai, tidak ada beberapa masalah dia masih dapat pahala, masih dapat masalah yang lain. Ada makanya pengasuh anak di pengasuh dia pengasuh, karena kalau bilang itu, tapi pengasuh. Kemudian kita bangun masjid dan sebagainya. Ini pemahaman yang manfaatnya sangat besar, sangat panjang. Mesti Pak Kapolri kalau sudah bergabung tidak putus transparan yang lain. Apa yang lainnya seperti yang saya sampaikan di dalam perdoaan yang pertama yang sedang melihat terputus Allah dengan masalah realisasi kepada pertama ilmu dengan Kapolri ilmu bermanfaat mengajarkan ini mustahil. Kedua sedekah jariah dari bangun masjid, yang disebutkan menjadi masuk jadi. Yang ketiga waladun soleh, anak yang soleh. Ibu penting ini ya Allah, dalam sekarang kayak digital, namanya sedang kontak ini ya. Anak-anak kita ini pernah untuk ada di ujian sedang kontak ini. Jadi mereka itu dari setan ini kita khawatir nanti kalau besar anak kita bukan doain kita sudah meninggal anak kita doain kita doain keadaan pas dengan lebaran ada makan sekali kagak doain pas mau puasa sehari enggak. Anak yang soleh itu sebenarnya saya berdoakan kepada orang tuanya setidaknya setelah 5 waktu ini Bu yang kalau sudah meninggal kita angkat nama doa itu. Kita kalau kemudian Allah kasih pada juga semua harga mau kasih bisa diingatkan ketika doa kita akan lebih dengan di apalagi kalau doanya di sholat lima waktu, apalagi kalau doanya pas sujud, sholat tahajud, masya Allah. Itu amalan terus meneruskan hidup lagi saya banyak semuanya saya. Amalan kita ini saya berharap terus menjadikan amalan yang soleh, soleha berkah kami, berkah kami setiap kami. Kami sudah kami oleh itu dan amalan ini terputus. Jadi sekarang itulah anakku lil muslimin. Nah ini yang paling aktual tidak ada aktual selain dua ini. Pertama semula al-iman billah, yang kedua an-nafku lil muslimin. Ada pertanyaan? Any question? Terima kasih Tuhan. Ada yang mau nanya? Al-min soal kata orang ada pada pasir ya silakan itu. Bertanya? Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, berkenaan dengan iman ya Pak Ustadz, karena memang masih belajar. Iman kita kan iman kepada Allah,
iman kita kan sering naik turun, Ustaz ya. Susah dan masih susah untuk bisa stabil. Iman ini kadang-kadang kita lagi khusyuk, lagi pengen dekat sama Allah tuh mungkin kadar imannya lagi tinggi sekali. Kadang-kadang juga lagi timbul lalainya, lagi timbul girohnya berkurang, Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips dan juga kiat-kiat agar iman tadi istilahnya bisa dijaga, apalagi untuk perempuan ya Pak Ustaz ya. Perempuan ini untuk menstabilkan iman itu mungkin karena hormon atau periode wanita ini kan kadang naik turun Pak Ustaz. Pertanyaannya apa tipsnya? Terima kasih. Betul, memang itu selalu kita. Ini asal bukannya hadis, perkataan sahabat Nabi. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bahasa orang Timur fluktuatif. Iman itu fluktuatif, kadang turun. Nah, ngaruhnya adalah ketika dia turun, amal soleh turun. Ketika naik, amal soleh naik. Makanya salah satu yang disampaikan dalam panduan saya adalah jangan lepas dari amal soleh. Jadi ibu-ibu kadang-kadang ada namanya jeda kubur. Males, tidak sama-sama ditinggalin. Contoh, ibu kalau di masa haid, masa dapat bulanan, jangan sama sekali ibu tidak beramal soleh. Yang tidak boleh kan sholat, ya, ya. Tapi ibu harus yakin bahwa walaupun ibu tidak sholat ketika haid, itu karena siapa ibu? Karena ketika ibu tidak sholat karena haid, nilai ibadah tetap karena ibu yang ini karena Allah. Saya tidak sholat haid karena Allah. Ibadah. Cari lagi orang yang lain kan bisa sedekah, selalu berhimma, bisa berbagi, bisa dengan sosial lain. Ini sekalian. Sebenarnya ibu ketika waktu haid tidak sholat, tidak berkepada sholat, juga kalau diyakini saya taat ya Allah, saya tidak sholat ya Allah, kalau saya dalam kondisi haid seperti ini, saya tidak berkepada dosa lembaran itu karena saya taat patuh kepada Allah. Ibadah. Justru malah orang yang haid ikut sholat itu bukan ibadah, maksudnya ibadah Allah kan dilarang. Bagi betul semangatnya bagi haji sholat tidak boleh, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, jangan sholat. Tapi ketidaksholatan saya yang Allah ketika sedang haid ini adalah karena taat kepada perintah Allah, masuk ibadah. Jadi makanya itu sama aja sebenarnya. Asal kita taat, kita mengerti, insya Allah. Jadi itu, tetap jangan putus dari amal soleh agar tidak terlalu turun atau anjlok. Yang kedua, tetap bersama orang yang baik, jangan kita orang yang baik. Pilih teman yang juga menguatkan, mengingatkan dan mengajak kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin dari saya cukup ya. Mungkin kalau kita beristifat Astagfirullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Pak Ustaz Sambas atas tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan pelajaran. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah bagi Pak Ustaz yang terus mengalir pahalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah sampai kita di penghujung acara, jazakumullah khair kepada semua yang bertugas serta jamaah yang hadir pada sore hari ini. Semoga aktivitas kita pada sore hari ini dicatat sebagai amal saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab berkumpulnya kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Mari kita tutup pengajian sore hari ini dengan bacaan dan doa kepada majelis. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad